Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dosen Harmin Hatta, SOS MIKOM sebagai dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Perkenalkan, nama saya Saswini, NIM 50501211086 dari kelas C Fakultas Takwa dan Komunikasi. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai filsafat. Yang pertama, pengertian filsafat. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu untuk memperoleh kebenaran, dan ilmu pengetahuan tentang hakikat menanyakan apa hakikat atau inti sari dari segala sesuatu. Kemudian ciri-ciri filsafat. Filsafat memiliki tiga ciri utama, yaitu universal atau menyeluruh, yakni pemikiran yang luas dan tidak aspek tertentu. Kedua, radikal atau mendasar, yaitu pemikiran yang sampai kepada hasil yang fundamental dan esensial. Dan yang ketiga, sistematis, yaitu mengikuti pola dan metode berpikir yang runtun dan logis meskipun spekulatif. Macam-macam filsafat. Pertama, filsafat sosial, yaitu mengkaji manusia dengan kedudukannya sebagai makhluk sosial. Yang kedua, filosofi biologi, yaitu meneliti manusia dengan unsur raganya. Dan yang ketiga, filsafat antropologi, yaitu meneliti manusia dengan unsur kesatuan jiwa dan raganya. Yang keempat, filsafat etika, yaitu meneliti manusia dengan unsur kehendaknya untuk berbuat baik dan buruk. Kelima, etika, yaitu mengkaji manusia dari unsur raganya. Yang keenam, filsafat agama atau mengkaji manusia dengan unsur kepercayaan terhadap spiritual dan lain-lainnya. Kemudian cabang-cabang filsafat. Yang pertama, ontologi, yaitu seringkali disebut dengan istilah metafisika, merupakan salah satu cabang ilmu filsafat yang menjelaskan mengenai hakikat segala sesuatu yang ada. Yang kedua, epistemologi, yaitu merupakan salah satu cabang filsafat yang mengamati tentang asal mula, metode-metode, susunan dan sahnya sebuah pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi, yaitu berbicara mengenai nilai dan kegunaan dari segala sesuatu yang berkaitan dengan kaidah pengembangan penggunaan ilmu pengetahuan yang didapatkan. Dan yang keempat, logika. Logika adalah salah satu cabang filsafat yang berbicara mengenai aturan pemikiran supaya adanya aturan tersebut bisa diambil kesimpulan yang benar. Kemudian aliran filsafat. Yang pertama, idealisme, yaitu aliran yang menganggap bahwa kenyataan atau realitas tersusun dari jiwa dan juga ide. Yang kedua, rasionalisme, yaitu suatu aliran yang mengedepankan alas sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang bisa dipercaya. Yang ketiga, empirisme, yaitu lebih fokus pada pengalaman yang dimiliki oleh seseorang sebagai sumber pengetahuan. Kemudian dualisme, yaitu suatu aliran yang mengungkapkan bahwa realitas terdiri dari dua akar yang berlainan dan bertolak belakang. Kemudian positivisme, yaitu aliran yang satu ini muncul pada abad ke-19 yang dimana dasar pemikiran ini bersumber pada pengetahuan yang berasal dari apa yang diketahui pasti dan hal yang nyata. Kemudian realisme, yaitu sebuah aliran yang ada di dalam ilmu pengetahuan, dan menurut aliran ini ia mempermasalahkan objek pengetahuan manusia. Selanjutnya, sejarah filsafat. Sejarah filsafat itu terdiri pada zaman Yunani kuno pada tahun 2000 sebelum tahun kelahiran Nabi Isa. Pada zaman ini terjadilah perubahan pola manusia. Kemudian peranan filsafat dalam ilmu pengetahuan. Peranan filsafat dalam ilmu pengetahuan adalah filsafat memberikan penilaian tentang sumbangan ilmu. Dan pengertian ilmu adalah pengetahuan tentang bidang tertentu yang dibuat secara sistematis. Dan pengetahuan adalah informasi atau maklumat yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Selanjutnya, hakikat ilmu pengetahuan. Hakikat terdiri dari beberapa, yaitu satu, idealisme, yaitu
para pengikut idealisme percaya bahwa ilmu pengetahuan merupakan proses psikologis yang bersifat subjektif. Kedua, empirisme, yaitu mengenai asal-usul pengetahuan. Penganut aliran empirisme, ia mengatakan bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman indrawi. Yang ketiga, pragisme. Menurut William G. James B. dan C.S. Priestley yang menganut pahaman pragisme, esensi pengetahuan terletak pada aplikasi praktisnya dalam kehidupan. Pengetahuan ada membawa tindakan. Sarana berpikir ilmiah dalam filsafat ilmu. 1. Peranan bahasa dalam sarana berpikir ilmiah, atau bahasa merupakan alat komunikasi verbal yang dipakai dalam seluruh proses berpikir ilmiah. Kedua, peranan matematika dalam berpikir ilmiah. Untuk melakukan kegiatan ilmiah secara lebih baik, diperlukan sarana berpikir, salah satunya adalah Maremarks. Ketiga, peran statistika dalam berpikir ilmiah, yaitu konsep statistika sering dikaitkan dengan distribusi variabel yang ditelaah dalam satu populasi tertentu. Baiklah, kita dapat menyimpulkan dari semua materi ini, yaitu kesimpulannya, istilah filsafat berasal dari bahasa Arab yaitu falsafah, atau juga dari bahasa Yunani yaitu filosofia atau philen, cinta dalam sophia, kebijakan. Jadi bisa dipahami bahwa filsafat berarti cinta kebijaksanaan. Macam-macam filsafat yaitu sosiologi, biologi, antropologi, etika, estetika, dan agama. Filsafat memiliki 3 ciri, yaitu universal atau menyeluruh, radikal atau mendasar, dan sistematis. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon